Assalamualaikum, ketemu lagi dengan pembelajaran kimia. Bahasan kita kali ini kita lanjutkan tentang laju reaksi. Pada kali ini kita akan bahas tentang konsep laju reaksi. Pada kehidupan sehari-hari banyak sekali reaksi-reaksi yang berjalan dengan cepat, tapi ada juga yang berjalan dengan lambat. Kalau kita perhatikan pada gambar ada roti yang berjamur, kemudian ada tape singkong, kemudian ada kertas yang terbakar, dan ada besi yang berkarat. Roti yang berjamur, tape singkong, kemudian besi berkarat itu merupakan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari reaksi-reaksi kimia yang berjalannya lambat. Sedangkan kertas yang terbakar ini adalah salah satu contoh dari reaksi kimia yang berjalan dengan cepat. Nah, apa sih itu konsep laju reaksi? Kita ikutin yuk pembelajarannya. Apa itu laju reaksi? Sekarang kita perhatikan gambar dari pesawat terbang. Pesawat terbang ini dalam 1 jam mampu menempuh jarak 800 km. Maka kita bisa katakan bahwa kecepatan pesawat itu adalah 800 km per jam, yaitu dari perubahan jaraknya dibagi dengan perubahan waktu. Lalu bagaimana dengan laju reaksi atau kecepatan suatu reaksi kimia? Apa yang terfikir oleh kita bila kita melihat selembar kertas yang terbakar? Apa yang terjadi di sini? Coba kita perhatikan. Pada saat kertas belum dibakar, berarti kertasnya masih utuh. Maka kalau di dalam suatu reaksi kimia, berarti kertas yang utuh itu disebut dengan zat awal. Berarti belum ada zat yang terbentuk. Nah, ketika kertasnya kita bakar, berarti terjadi yang namanya reaksi pembakaran, maka kertas yang semula tadi utuh akan mulai berkurang. Sedangkan zat hasilnya yang berupa abu, yang tadinya belum ada, mulai terbentuk sedikit demi sedikit. Sehingga akhirnya kertasnya akan habis, dan yang terbentuk adalah abunya akan semakin banyak. Nah, ini yang disebut dengan konsep laju reaksi. Jadi, zat awalnya yang semula jumlahnya utuh, dia akan mulai berkurang, sedangkan zat produknya yang semula belum ada, maka dia akan mulai terbentuk. Untuk mengetahui apa itu laju reaksi, perhatikan tabel data eksperimen reaksi pembakaran kertas. Pada pembakaran kertas, berarti di sini data yang ditampilkan ada waktu yang dibutuhkan, massa kertas sebagai zat awal bereaksi, dan massa abu sebagai zat produk. Nah, saat 0 detik berarti reaksi belum berlangsung, kertasnya masih utuh 40 gram, abunya belum ada. Kemudian setelah terjadi reaksi pembakaran, 10 detik pertama reaksi pembakaran, massa kertasnya berkurang dari 40 menjadi 30, berarti berkurang sebanyak 10. Kemudian massa abunya bertambah dari 0 menjadi 10. Waktu bertambah menjadi 20 detik, massa kertasnya berkurang 23 gram. Massa abunya bertambah menjadi 17 gram. Sampai pada 40 detik, ternyata massa kertasnya semakin berkurang 12 gram, massa abunya semakin banyak 28 gram. Maka dapat dikatakan di sini bahwa pada eksperimen pembakaran kertas, pada saat T10 detik, pada saat waktunya 10 detik, maka laju pembakaran kertasnya adalah berkurangnya kertas, zat yang di ruas kiri, zat pereaksi,
per satuan waktu. Berarti di sini berkurangnya berapa? Dari mula-mula 40, pada saat 10 menjadi berapa? 30. Berarti 40 per 30. Waktunya dari berapa? Dari 0 ke 10. Berarti 10 dikurangi 0, delta T, selang waktu. Maka lajunya, laju berkurangnya kertas, berarti di sini 10 per 10, berarti 1 gram per detik. Nah, sedangkan abunya, laju pertambahan abu atau pembentukan abu adalah bertambahnya abu per satuan waktu. Berarti abunya yang semula 0 bertambah menjadi 10, berarti 10 min 0. Waktunya dari berapa? Dari 0 menjadi 10. Berarti 10 min 0. 10 per 10, 1 gram per detik. Jadi di sini berkurangnya zat bereaksi akan sama dengan bertambahnya zat produk. Sehingga di sini kita bisa katakan bahwa pada reaksi pembakaran kertas ini berarti laju reaksi yaitu bisa berkurangnya zat bereaksi kertas per satuan waktu atau bisa bertambahnya zat produk per satuan waktu. Nah, sehingga dari data eksperimen tadi kita dapat simpulkan secara umum, kalau kita tuliskan suatu persamaan reaksi itu ditulis P berubah menjadi Q, berarti P itu zat bereaksi, zat awal di ruas kiri, Q-nya adalah produk, zat di ruas kanan, maka kita dapat tuliskan rumusnya, Vp, laju reaksi untuk P adalah berarti berkurangnya zat P per satuan waktu, atau kita bisa melihatnya dari zat hasil atau produk Q, berarti Vq sama dengan bertambahnya zat Q per satuan waktu. Sehingga kita dapat katakan bahwa laju reaksi adalah berkurangnya jumlah zat bereaksi atau bertambahnya jumlah zat hasil reaksi per satuan waktu. Maka hubungan antara perubahan konsentrasi, kalau itu suatu larutan, dengan waktu bisa digambarkan grafiknya seperti ini, yaitu ini yang ke atas untuk konsentrasi, yang mendatar ini adalah waktunya. Maka di sini kita bisa lihat bahwa untuk pereaksi semakin berkurang, zat bereaksi semakin berkurang, zat produk semakin bertambah. Yang awalnya 0, dia akan bertambah. Yang zat bereaksi yang awalnya utuh, dia akan berkurang. Nah. Sekarang kita perhatikan contoh soalnya. Pada suatu reaksi berdasarkan eksperimen sebagai berikut. H2O2 plus 2HI menghasilkan H2O plus I2. Diketahui konsentrasi I2 bertambah dari 0 menjadi 0,002 mol per liter dalam waktu 10 detik. Berapa laju reaksi pembentukan I2? Maka kita perhatikan di sini. Kita tuliskan konsentrasi I2 mula-mula 0, setelah 10 detik 0,002 mol per liter. Karena I2 adalah zat produk, berarti awalnya 0, dia belum terbentuk. Nah, waktunya berapa delta T-nya? 10 detik. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya, berarti laju untuk I2, V I2, berarti
bertambahnya konsentrasi I2 per satuan waktu. Berarti 0,002 itu dari 0,002 dikurangi 0. Berarti per 10 detik delta T-nya. Maka hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 mol per detik. Jadi pembentukan I2 dalam waktu 10 detik adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Demikianlah pembahasan tentang konsep laju reaksi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan ada satu latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk lebih memperdalam tentang konsep laju reaksi. Selamat berlatih, terima kasih, assalamualaikum.